Halo semuanya, perkenalkan saya Awalda Zulfa Heriani dari jurusan Tadris Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan NIM 2310203002. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar dalam pandangan psikologi pendidikan. Mari simak videonya, semoga bermanfaat. Teori belajar menjadi satu hal yang patut diketahui oleh pendidik, seorang guru, maupun keluarga. Karena bisa dikatakan secara tidak langsung dapat mempengaruhi apa yang akan diperoleh oleh murid tersebut. Ini pun secara langsung akan mempengaruhi prestasi akademik sang murid. Karena dengan teori belajar yang tepat akan memperoleh prestasi murid, bahkan memiliki kemampuan yang bernilai. Oke, sebelum membahas lebih jauh apa saja teori-teori belajar, kita harus paham dulu bahwa belajar dan teori belajar itu adalah suatu hal yang berbeda. Maka di video ini saya akan menjelaskannya. Jadi, apa itu belajar? Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman sehingga belajar dapat memperoleh keterampilan dan kemampuan baru yang bisa digunakan dalam tempo waktu yang relatif lama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah suatu upaya untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan teori belajar adalah usaha yang diatur untuk memberikan gambaran akan bagaimana manusia mempelajari suatu hal sehingga didapatkan pandangan terhadap proses evaluasi yang kompleks dan inheren. Oke, tadi saya sudah menjelaskan apa itu belajar dan teori belajar. Sekarang kita akan membahas ada apa saja teori-teori dalam belajar. Teori belajar yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan menghasilkan respon oleh pelajar terhadap rangsangan yang mereka dapat, yang dapat diperkuat oleh umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Gege dan Bersliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik, seseorang dapat dikatakan belajar jika ia telah menunjukkan perubahan tingkah laku, dan dalam teori ini pula mengatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak bisa diamati dan dilihat, namun dilihat dan diamati oleh stimulus dan respon. Maksudnya di sini adalah apa yang diberikan guru pasti mulus dan yang diterima murid berupa respon. Itulah yang dapat dilihat dan diamati. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada proses penerapannya atau proses pembelajaran pada teori pembelajaran behavioristik sangat tergantung dari berbagai aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, mata pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behaviorisme. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dan tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan proses, tidak seperti mode belajar hanya behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus dan respon. Mode belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut dengan model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsian serta pemahamannya tentang situasi yang hubungan dengan tujuan belajar. Teori belajar kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut, memisahkan atau membagi situasi materi pembelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya sehingga terpisah-pisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup kegiatan retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya.
Teori belajar kognitif menurut para ahli adalah proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika mata pelajaran yang disampaikan sudah sesuai atau pas dengan susunan kognitif yang sudah dimiliki para peserta didik. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Bisa dikatakan perilaku seseorang dapat dilihat dari persepsi dan pemahaman seseorang dalam melihat proses belajar mengajar. Teori belajar kognitif beranggapan bahwa pengalaman lama dengan pengalaman baru akan menghasilkan proses belajar. Teori ini tidak berjalan sepotong-sepotong, tetap terus-menerus dan lengkap. Guru bukanlah sumber evaluasi yang penting, dan dalam teori ini tidak menuntut kepatuhan siswa, tetapi melihat kembali apa yang dilakukan siswa, apa yang dilakukan oleh guru, dan apa yang akan mereka lakukan. Teori belajar yang ketiga adalah teori belajar humanistik, merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Teori humanistik disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan, adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Dalam teori ini membahas tentang memanusiakan manusia. Suatu proses belajar dapat dikatakan sukses apabila pelajar mampu memahami dirinya sendiri maupun lingkungannya, dan dia berupaya untuk memanifestasi diri menjadi lebih baik. Dan dalam teori ini, guru menjadi fasilitator untuk memberikan motivasi dan memberikan kesadaran arti kehidupan kepada siswanya. Teori belajar humanistik dapat digunakan dengan teori lain apabila memiliki tujuan yang sama, yaitu memanusiakan manusia dan mengupayakan diri untuk menjadi lebih baik. Teori belajar humanistik juga meringkas dan memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari teori lain untuk mendapatkan kesimpulan. Yang terakhir adalah teori belajar konstruktivistik. Berdasarkan asalnya, teori ini bukanlah dari pandangan psikologi, melainkan dari pandangan ilmu filsafat. Lebih tepatnya adalah filsafat ilmu. Teori ini mengatakan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau buatan dari kita sendiri. Dalam teori ini mempercayai bahwa siswa dapat menemukan masalahnya sendiri, dapat menemukan idenya sendiri, membuat pengetahuan dan mengakhiri permasalahannya melalui daya pikirnya, serta rintangan yang dia lalui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori ini, siswa ditekankan untuk menemukan bakatnya, untuk mengembangkan bakatnya. Menurut teori belajar konstruktivistik, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia mengembangkan dan membentuk pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Maka dari itu, kehidupan manusia akan lebih dinamis. Teori belajar konstruktivistik memiliki beberapa prinsip. Di antaranya adalah yang pertama adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan atau dirubah oleh guru. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah guru hanya sekedar memfasilitasi. Jadi, dari pembahasan yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan yaitu belajar adalah suatu upaya atau proses dalam memperoleh suatu pengetahuan atau kepandaian. Teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Dengan demikian, sangat membantu manusia dalam memahami karakteristik maupun upaya manusia dalam memperoleh suatu pengetahuan. Teori belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku. Yang kedua adalah teori belajar kognitif, merupakan teori yang mementingkan proses. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah teori belajar konstruktivistik, yaitu pengetahuan yang kita miliki dari diri kita, yang berasal dari diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton videonya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.